Gimana jadinya kalau Handrit bikin sepatu ramah pemula? Apakah dia untuk guard aja atau dia untuk structure? Nah, kesimpulan gue adalah ini adalah rata-rata terendah gitu. Untuk rating totalnya kita dapat angka. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue mau angkat satu sepatu yang sebenarnya cukup unik nih ya. Dimana Handrit ini tuh makin berevolusi dari kemunculannya awal-awal dulu di segmen running sampai sekarang. Dan kita menemukan kali ini mereka membuat satu sepatu yang harusnya ya, ini adalah sepatu yang sangat ramah pemula. Nah, kayak gimana itu sepatunya? Ini adalah Handrit Core Stride ya. Dimana kalau dari segi modelnya mungkin memang bukan selera semua orang ya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan detail per detail, ini desainnya memang cukup oke, cukup mantap. Dan berbeda dengan Handrit yang ada sebelum-sebelumnya. Kalau gue lihat sebenarnya by end product, ini kelihatan lebih matang daripada Handrit sebelum-sebelumnya. Nah, tapi kayak gimana nih kualitasnya dan seperti apa harusnya pemakaian sepatu ini? Langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Handrit Core Stride. Oke, pertama kita bahas dari segi uppernya dulu ya, terutama tali. Gue nggak ngerti kenapa Handrit masih pakai tali kayak gini, dimana kemarin itu rasanya sudah jauh lebih baik lagi. Ya, tapi easy fix lah, kita tinggal ganti aja talinya ya. Kalau teman-teman ada ide, apakah kita butuh menjual tali seperti ini? Coba komen di bawah ya, tali-tali yang lebih ramah harganya di kantong, tapi lockingnya akan jadi lebih bagus gitu ya. Kalau kalian tertarik, mungkin boleh nih komen ya, apakah kita perlu menjual tali seperti itu atau enggak. Next, kita lihat dari segi upper. Nah, jadi uppernya ini tuh kelihatannya kuat ya, kelihatannya tough juga ya. Nah, setidaknya satu dari segi support-supportnya gue melihatnya, oh ini agak kurang nih, agak nihil nih. Tapi gimana dengan kualitasnya? Nah, kita coba cek. Meshnya itu sebenarnya tebal ya. Dalam artian apa? Dia punya potensi kekuatannya itu bagus sebenarnya terhadap gesekan-gesekan terutama. Nah, kita coba buktiin di dua hal dulu ya. Pertama, di gesekan dulu dengan Dremel. Ternyata kita mendapatkan hasilnya ya so-so. Jadi untuk rankingnya ya atau ratingnya dari skala 1 sampai 5 di mana rata-rata kebanyakan yang kita tes itu mengalami kerusakan yang seperti ini ya, sedikit jebol. Nah, itu ada di rating ketiga. Nah, dimana kalau rata-rata yang atas itu biasanya dihuni sama yang sama sekali nggak ada kerusakan dari tes Dremelnya. Itu seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian gue juga penasaran untuk melihat kekuatan tarikannya seperti apa, karena dengan material mesh kayak gini, ini tuh harusnya sepatu yang tough banget. Ya, sepatu ini ternyata bisa menahan tes tarikan sampai 4,4 kg force ya, yang buat standar kita pun itu sebenarnya sudah rata-rata atas, di mana rata-rata atas kita itu adalah di atas 4 kg force ya untuk menahan kekuatan tarikannya. Nah, kita lanjut lagi masuk ke bagian TPU. Di sini kan ada TPU sedikit. Gue sebenarnya agak bertanya kenapa bentuk TPU-nya kayak gini. Apakah dia untuk menahan? Karena kalau buat menahan kurang. Apakah dia untuk guard aja atau dia untuk structure? Nah, kesimpulan gue adalah dia lebih untuk membantu menjaga shape atau structure-nya doang, terutama di depan dan di samping ya. Karena bahan ini ternyata memang lemes, si bahan material uppernya. Oke, ternyata satu, dia berfungsi dengan baik untuk menjaga shape-nya tadi itu ya. Yang kedua, ternyata dia juga punya ketahanan yang cukup oke, melindungi si uppernya dari gesekan ya, ekstra perlindungan sedikit lah. Karena kalau kita lihat dari hasil tes Dremel TPU-nya ini nih ya, nah ini kita dapat itu 2, dimana kita Dremel dia jebol ya, tapi nggak jebol sampai keseluruhan banget. Nah, dan di baliknya itu juga nggak rusak, berhasil terlindungi dengan baik. Jadi skenario-nya gini, kalau kalian harus berjalan atau berlari ya di iklim Indonesia yang jalannya seperti ini, kalian tahu lah ya seperti apa, banyak sekali tantangan-tantangan. Nah, setidak-tidaknya kalian kakinya bisa terlindungi dengan baik lah oleh upper si sepatu ini. Itu yang bisa kita jawabkan buat kalian. Nah, selanjutnya adalah di liningnya. Liningnya seperti apa? Oh, ternyata liningnya ya jebol juga di detik-detik awal. Dan ini artinya dia ada di rata-rata bawah ya. Atau kalau kita berikan poin ya dari ranking atau skala 1 sampai 5 ya, rata-rata bawah itu adanya di angka 1. Makanya untuk keseluruhan kita berikan nilai 5,5
dari 10 untuk uppernya. Nah, apakah ini jelek? Menurut gua nggak juga ya, karena balik lagi nih, ini ada beberapa POV. Satu, POV harga. Dari segi harga pastinya Handread nggak bisa jualan yang kemahalan banget sebagai brand baru agar bisa diterima masyarakat Indonesia. Itu satu. Terus yang kedua adalah dia tetap ingin memberikan sesuatu yang bagus gitu ya. Bagus dalam artian apa? Kenyamanannya. Nah, di sini berhasil dibuktikan nyamannya itu dapat. Meskipun memang ketahanannya ternyata tidak yang seperti Handread yang lainnya. Kayak begitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian midsole-nya. Sedikit ini gue ceritakan ya, si midsole-nya ini karakternya lebih ke pylon. Nah, ini durometernya ternyata secara mengejutkan kita dapat angka 6. Wah, empuk banget. Pantas saja. Kita juga, tester kita sempat bilang, ini kayaknya ada di ranah-ranah yang mirip-mirip seperti Nimbus gitu ya, atau Bondi gitu ya. Memang sepatu-sepatu lebih ke recovery sepertinya ya, dengan karakter keempukan seperti ini digabung dengan Ortholite yang entry level, ini di 20-22 HA si material insole-nya ini ya. Jadi cukup menarik sebenarnya ya. Dan kalian kalau memang mencari sepatu yang empuk-empukan sedari awal ya, jawabannya mungkin salah satunya ini bisa jadi pertimbangan. Yang agak kaget buat kita adalah di outsole-nya ya, dimana biasanya outsole Handread itu adalah salah satu yang paling badak, dan kita menemukan dengan tebal 3 mm kita tes Dremel selama 30 detik kita mendapatkan hasil kalau dia itu habis bahkan minus sedikit ya, minus 1 mm kurang lebih, berkurangnya total 4 mm sampai kemakan ke midsole-nya. Dan itu artinya kita berikan ratingnya 1 ya. Artinya dimana kalau tes Dremel ini sampai habis, jebol bahkan kemakan gitu ya si midsole-nya, buat rata-rata kita dari skala 1 sampai 10 ini adalah rata-rata terendah gitu ya. Ya apa daya, memang beginilah adanya. Nah, sedikit pembahasan dari segi material, ternyata kita dapatkan rata-ratanya 3,25 untuk keseluruhan material ya. Meskipun gue harus kasih pinpoint beberapa hal menarik ya. Salah satu upper yang sulit untuk dipotong ternyata ini ya. Jadi ketahanannya sebenarnya nggak buruk-buruk amat. Kemudian idea menggunakan plat yang tebal ini juga idenya sangat bagus untuk mengimbangi karakter midsole-nya. Tapi seperti apakah nanti kita akan bahas di kenyamanan ya. Kita bahas dulu di konstruksinya ya. Dimana konstruksinya ini gue coba tarik, gue coba bongkar-bongkar, ternyata ini juga agak berbeda dengan standarnya Handread yang biasa kalau boleh kita jujur ya. Dimana dia itu ternyata cukup banyak, ini dia. Nah, ini dia cukup banyak juga kebukanya, terutama bagian depan ya. Ini artinya dari outsole ke upper, kemudian dari outsole ke midsole ini lebih baik lagi, kuat sebetulnya. Nah, tinggal bagian ini nih. Ternyata kalau kita tes tarik, yang lebih banyak kalah itu adalah materialnya ya, material pylon yang sangat empuk sekali. Ini ternyata kalau di tes tarik itu ya kebuka juga. Jadi agak kurang valid kalau kita bilang ini lemah. Karena apa? Karena yang kalahnya kebanyakan adalah material, bukan lemnya. Cuman lem di titik tertentu memang agak kurang ya, berbeda dengan Handread yang biasanya. Itu satu. Terus penempatan platnya untuk seng sebenarnya tempatnya sudah tepat. Cuman satu hal aja yang menurut pengamatan gua, ini materialnya kurang keras kalau memang mau menggunakan seng di titik ini. Jadi kalian mungkin bisa lihat sendiri, ini masih bisa ketekuk tuh. Nah, itu aja. Terlepas dari semua itu, satu hal yang kita selalu appreciate dari Handread adalah kerapihan dalam pembuatannya. Dimana kalau kita perhatikan, mau itu jahitan, baik di luar atau di dalam, kayak strobe stitch-nya, itu semuanya rapi sekali. Nah, begitupun juga dengan jejak-jejak lem, nggak ada jejak lem yang bermasalah. Sama sekali nggak ada, dan itu bagus sekali. Ya, makanya overall-nya kita berikan rating 7 dari 10 untuk konstruksinya segini. Setidaknya kita bisa menjawabkan kalau kalian pakai ya untuk kebutuhan-kebutuhan lari yang dasar, ini nggak akan tiba-tiba mangap juga sih, setidaknya seperti itu. Tapi memang diakuin umur dari lem-lemannya ini tidak selama umur produk-produk Handread yang lain-lainnya, kayak begitu. Oke, kita bahas lagi dari segi kenyamanan. Nah, ini yang udah mulai cukup menarik nih ya. Ternyata di size 45, berat sepatu ini tuh 312,9 gram. Ya memang ini bukan sepatu yang ringan ya. Tapi gue melihat kalau ini tuh lebih ringan daripada ekspektasi gue. Karena jujur ekspektasi gue adalah ada di 300, mungkin 330, 340 gram gitu ya. Dan ini ternyata lebih ringan lagi. Ya memang kalau kalian mencoba pakai, ini lebih ringan daripada diangkat sih. Itu satu ya. Terus ternyata dari segi fitting-fitting ini juga mengejutkan gue. Jadi Handread itu dulu waktu pertama kali kita lihat, gue lupa ya nama artikelnya apa ya, yang running yang pertama kita cobain ya.
itu narrow sekali. Nah sekarang ini lebih wide, jadi artinya dia akan lebih ramah kaki-kaki orang-orang yang wide ya terutama. Jadi dari lebar tuh boxnya sendiri aja udah 106,4 mm, yang artinya apa? Buat banyak brand itu sudah masuknya ke dalam kategori wide. Dan ini mungkin versi lebih wide bahkan ya dibandingkan dengan kemarin soft stripe ya di kategori yang sama dari Handrit, yaitu sepatu cushion ya, sepatu untuk recovery seperti itu. Jadi dia fittingnya udah lebih lebar, lebih enak di two boxnya, dan bagian instepnya juga lebih tinggi, 75,4 mm. Lumayan, ini dengan size 45 itu panjang insole-nya 28 cm. Sebenarnya kalian yang 45,5 pun bisa turun sedikit loh ke sini. Meskipun kalau buat sepatu lari gue tidak menyarankan ya. Yang jelas ini fitting-fittingnya adalah salah satu Handrit dengan fitting terbaik yang pernah kita cobain ya. Ini enak sekali jujur dari segi fitting-fittingnya. Nah kalau dari segi technical detail kita bisa lihat stack-nya di belakang itu 45,6 mm, jadi tinggi banget ya. Kemudian tinggi yang depannya 25,8 mm. Nah artinya apa? Heel drop-nya itu tinggi loh, 19,8 mm. Wow. Ini buat teman-teman yang punya masalah lutut mungkin harus banyak catatan ya kalau pakai sepatu ini, apalagi dengan supportnya yang memang terbilang lentur kayak gini, kayaknya gue kurang rekomendasikan deh. Tapi buat kalian-kalian yang tidak ada masalah di lututnya, harusnya tidak ada ini ya, tidak ada isu yang berarti ya. Terus fitting-fittingnya kemudian ya, fitting-fittingnya sebenarnya ini bagian uppernya itu sangat memeluk kaki kita dengan sangat baik. Nah, tapi memang buat beberapa runner yang suka dengan support ekstra, artinya memang bener-bener ditahanin gitu ya kakinya dengan baik, ini bukan sepatu buat kalian. Karena ya itu tadi, tidak ada bagian support yang signifikan kecuali di bagian heel untuk menjaga kaki kalian. Itu aja yang perlu dicatat teman-teman ya. Udah gitu dengan upper kayak gini, breathability-nya terbilang panas, terutama kalau jarak-jarak yang di atas 5-10 kilo. Nah makanya kita sih sepakat ini cocoknya memang untuk teman-teman pelari pemula ya, dimana pelari pemula satu jaraknya belum terlalu jauh, terus yang kedua kebutuhannya juga tidak terlalu ekstrim. Nah tapi mereka butuh sepatu enak, ini indikasinya akan cocok buat teman-teman yang seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah akhirnya karena kurang stabil itu, untuk kita-kita yang kecepatannya agak tinggi, itu kurang favorable lah si sepatu ini ya. Nah untuk kenyamanannya overallnya kita berikan rating 7,5 dengan melihat ini sebagai sepatu pemula ya. Jadi sebenarnya untuk sepatu pemula kenyamanannya sudah bisa dibilang bagus ya. Nah kemudian performance-nya, jadi performance-nya ini ya kayak kita note tadi aja, sebagai sepatu dia tidak untuk yang cepet-cepet, yang ngebut-ngebut, dan kalau kita lihat dia juga nggak terlalu ngasih energy return. Kita bisa buktikan juga dengan tes drop wall yang nggak seberapa ya, jadi memang dia meredam impact ya, terutama ya ketika kita mendarat di jalan. Nah kemudian kita lihat support-supportnya dulu nih ya. Satu, heel support gue udah sempat absen tadi, heel supportnya itu baik sekali, dan kalian bisa lihat ini keras banget ya. Bagus sih sebenarnya menurut gue, terutama buat orang-orang yang punya high mobility ankle, kita butuh yang keras-keras kayak gini juga dengan struktur collar yang pas sebenarnya, biar meluk kaki dengan baik. Nah struktur collarnya juga sebenarnya dia bagus gitu, tapi akan lebih bagus lagi ketika kita punya runner's knot di sini, yang dimana runner's knotnya somehow gak tau kenapa tidak ada. Jadi slotnya di sini ada, tapi bolongannya nggak ada. Ya bisa dibikin sendiri sih, cuman lucu aja, unik aja gitu ya. Nah kalau itu bisa kita ikat nih si runner's knotnya, akan jadi jauh lebih baik. Lateral rigidity-nya, nah lateral rigidity ini termasuk normal, jadi dia agak kaku, tapi as to be expected sih untuk sepatu lari ya. Nggak semuanya sepatu lari itu harus lentur-lenturan banget, nggak. Nah di sini cukup dan sangat-sangat normal sebenarnya ya. Udah gitu torsional rigidity juga kurang lebih sama, mirip-mirip. Jadi meskipun ini empuk, kalian jangan berpikir ini tuh jadi letoy atau easy to bend, enggak. Jadi dia adanya di tengah-tengah, so-so aja. Nah, kita tes lari 5 km ternyata dengan beberapa gaya lari ya. Akhirnya kita menemukan tes 5 km dengan kecepatan tinggi, jelas ini bukan sepatunya, dan cocoknya seperti apa? Buat kita yang lagi easy run, buat kita yang lagi recovery run gitu ya, atau teman-teman yang overweight yang mau mulai lari pertama kali, nggak banyak gitu larinya, akhirnya lebih banyak jalan. Nah, untuk itulah karakter sepatu ini bisa menunjang. Ya, dimana ini sebenarnya kalau kita lihat diposisikan, kan Handrit sebenarnya udah ada nih sepatu cushion yang soft stripe ya. Kenapa sih ada sepatu ini lagi? Oh ternyata setelah kita lihat-lihat, soft stripe itu akan lebih cocok sepatu cushion untuk recovery buat orang-orang yang sudah mulai atau sudah terbiasa lari. Nah, buat orang-orang yang baru mulai lari banget, tetap nggak akan terlalu cocok sama karakternya, ada butuh sedikit adjusting. Nah sepatu ini nggak, sejak day one dia akan udah nyaman. Nah
Tapi kan itu dia, kalau teman-teman baru mulai lari, kenyamanan itulah yang jadi penting. Lebih baik nyaman dulu daripada segala macam. Mau keren-kerenan nih kayak whatever it is, ya udah itu urusan belakangan. Yang penting nyaman dulu dan kita bisa pakai. Apalagi kenyamanan dari segi fitting-fittingnya, kenyamanan dari segi, ya mungkin bukan performance ya, tapi rasa empuknya, rasa support yang, bukan support ya, mungkin rasa nyaman ketika melibas jalanannya. Nah yang penting itu dulu, dan itu semua bisa diberikan. Nah akhirnya Handrit itu punya dua sepatu cushion ya. Yang pertama entry levelnya itu adalah ini ya, Core Stride, dan kemudian ya untuk lebih advance-nya lagi itu adanya di Soft Stride. Kayak begitu kalau gue lihat pemetaannya ya. Kemudian kita lihat lagi lebih detail dari segi rocker, ini ada ngebantu sedikit, tapi tidak sampai yang signifikan gimana banget ya. Karena balik lagi tadi, ini bukan buat orang-orang yang mencari kecepatan, dan dengan karakter rocker segini sama sekali gak masalah sih. Nah itu tadi pengetesan kita buat performance-nya ya, dan mengacu pada sepatu ini yang cocoknya untuk pemula, kita berikan rating 7 untuk performance-nya. Untuk rating totalnya kita dapat angka 6,18, memang bukan angka yang terlalu spesial banget, tapi ingat, ini ternyata setelah kita cek-cek, positioningnya sangat tepat sekali, dan nggak banyak loh sepatu di pasaran sekarang yang bener-bener sangat ramah dengan pemula. Termasuk salah satunya Core Stride ini. Dan kalau kalian juga akhirnya mencari sepatu yang selain bisa lari untuk jalan juga, buat teman-teman yang overweight juga mungkin ya, nah ini adalah salah satu sepatu yang wajib atau patut dilirik versi kita. Nah itu tadi review dari Core Stride ya. Teman-teman kalau ada yang pernah cobain silahkan komen juga di bawah. Tapi menurut kita ini sebenarnya sepatu yang potensial dan menarik sih. Apalagi mengingat sekarang masih banyak kok orang-orang yang baru mulai lari ya. Karena wave-nya itu belum puncak kalau menurut kita ya. Ini baru akan mulai puncak, jadi silakan teman-teman yang baru mulai lari, baru mulai mencari-cari sepatu, ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan. Oke, itu dia review Handrit Core Stride dari gua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bantu kita mencapai 1 juta subscriber.